Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman lahu min quwwati wala nasyir. Maka manusia tidak lagi mempunyai suatu kekuatan dan tidak pula ada penolong. Kalau ditilik dari turunnya ayat ini pada masa Rasulullah, sekali lagi ayat ini adalah untuk membalas serangan ketika Islam tidak memiliki kekuatan apa-apa. Tidak ada itu pasukan satupun. Tidak ada itu istilah resimen, istilah barikade, istilah laskar, nggak ada. Yang ada hanya barisan keluarganya yang berada di belakang Rasulullah, Ali, Khadijah, Abu Talib, kakeknya, dan mereka yang pikirannya tercerahkan. Maka ketika hujah kafir Quraisy, apalagi yang modelnya Abu Jahal, yang model koneksi-koneksian, kamu jangan macam-macam ya, menyebarkan fatwa-fatwa bahwa berhala-berhala kami adalah berhala-berhala yang tidak layak untuk disembah, padahal itu adalah nenek moyang kami. Temen aku banyak loh, bisa istilah kasarnya lah, kalau bahasa geng bisa gua habisin loh, begitu. Sekali lagi, ketika utusannya itu disakiti, ketika utusannya itu dijalimi, ketika utusannya itu dibuat sedih, Allah cara melindunginya. Kalau utusannya itu memiliki kesabaran, memiliki keyakinan yang teguh, kau gak perlu pusing. Musuh-musuhmu itu aku yang lawan. Kau tugasnya hanya menyampaikan saja, sebagai menteri penerangan sajalah istilah kasarnya. Makanya Jibril katakan, hati-hati pada hari ketika engkau dihidupkan kembali nanti di hari penghisapan. Akan keluar itu segala rahasia alam semesta, dan engkau tidak punya penolong dan tidak memiliki kekuatan apa-apa. Jadi benar-benar yang diandalkan itu adalah kebaikan hatimu, kebesaran akalmu, dan bagaimana kau itu menundukkan hawa nafsumu. Itu 3 saja sebagai benteng diri. Karena ketika manusia hidup, meskipun dia lahir dari batu sekalipun, pasti dia ada merasa itu di hatinya, ada penolongnya, meskipun hanya secuil. Ada yang akan membantunya, itu ada deretan nama-nama, itu pasti di logika pikirannya. Oh, kalau aku belum punya pekerjaan, aku akan lari ke sana. Oh, ketika aku butuh makan, oh aku akan lari ke sana. Oh, ketika aku butuh duit, oh aku akan lari ke sana. Oh, ketika aku butuh pekerjaan, oh aku akan lari ke sana. Itu pasti. Namun ketika hari penghisapan itu, ketika segala rahasia, apalagi bagi mereka yang jahat, itu seperti orang gila, benar-benar gila. Oh, kenapa aku gak berbuat kebaikan? Kenapa aku gak berbuat kebaikan? Karena di sekeliling-sekelilingnya itu, meskipun begitu banyak penderitaan, namun dia bingung. Ada beberapa juga yang terlihat santai saja menghadapi Yaumul Mahsyar. Santai. Itulah ruh para nabi, para wali, para imam, dan para pengikutnya sampai akhir zamannya santai saja, karena sudah tahu petanya. Oh, Yaumul Mahsyar datang, ya udah dihadapi. Takut ya takut, wajar takut, bagaimana tidak takut? Alam semesta dihancurkan.
Ruh yang tidak pernah kita lihat dulu terlihat. Fisik kasar kita dihidupkan kembali dari alam kubur. Dihidupkan kembali dari alam kubur. Ya takut, ya wajar takut karena kondisi yang benar-benar baru. Tapi tidak mendapat ajar, tidak mendapat siksa. Mungkin hanya linglung-linglung sebentar saja dengan sedikit zikir, dengan sedikit doa, dengan sedikit hafalan. Oh, logikanya sudah nyampe nih, petanya. Dulu Muhammad ngajarin nanti dari pengisapan nih, wah kita harus kemana nih, begitu. Bagi yang mereka bermadzhab Sunni, cari itu imam-imamnya. Bermadzhab Syiah, cari imam-imamnya. Dengan segala macam tetek bengek itu logika-logika mazhab, dicari. Karena puncak mazhab adalah Rasulullah. Tapi tidak mungkin engkau mencapai makam Rasulullah tanpa mencapai makam muridnya dahulu. Itu sudah diamini oleh para kaum jalur suluk, kaum jalur makrifat, itu sudah diamini. Karena tidak akan nyampe logika kita ke makam Nabi, ke makam Rasul tanpa kita kepijakan tangga pertama adalah para walinya, para muridnya. Jadi kalau kita baru belajar mazhab, kita baru belajar aliran, terus kita merasa paling benar, itu sangat konyol, sangat kekanak-kanakan. Bahkan meludahi mukanya saja itu sebenarnya lebih rendah lagi nilainya kalau kita memang kasar, jahat. Karena Allah meyakinkan berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan. Apakah Muawiyah salah memusuhi Ali? Hanya Allah yang tahu nanti. Apakah Yazid salah membiarkan Imam Husain terbelah kepalanya? Nanti Allah yang balas kalau memang benar. Tanpa perlu umat Syiah mengkafir-kafirkan umat Sunni. Seolah-olah yang membunuh Husain itu umat Sunni juga darahnya bersimbah darah Husain. Karena akan segala tampak rahasia. Bagi mereka pecinta Husain akan mencari bendera Husain. Pecinta Ali akan mencari bendera Ali, pecinta Umar akan mencari bendera Umar. Abu Bakar juga begitu, Utsman juga begitu. Wajar. Karena kalau kita mengikuti jejak Rasul yang paling Rasulullah, ya wallahu alam. Kalau tanpa bantuan Allah ya mustahil. Karena saking sucinya para nabi, saking. Maka kalau dalam Islam itu tidak tampak. Wujud Nabi itu tidak tampak, yang ada hanya sinarnya. Meskipun umat Syiah mempunyai foto Rasulullah, mempunyai gambar Rasulullah, para nabi itu karena kedekatannya dengan Allah, karena kedekatannya dengan Jibril, mustahil kita mampu melihatnya walaupun dengan mata telanjang sekalipun. Hanya makam menghamba, makam pecinta, makam yang tahu diri yang mampu melihatnya. Disitulah nanti akan jadi penolong. Oh, nabiku ini, nabiku ini, nabiku ini, nabiku ini yang dulu ngajarin aku tentang jalan ke akhirat, tentang jalan ke surga, tentang jalan bagaimana pahala terbaik itu akan dicapai bagi orang-orang yang lurus, orang-orang yang tahu diri, orang-orang yang gemar menolong orang lain. Hanya itu yang mampu menolong, yang lain nggak ada lagi. Nama-nama itu yang kita Mr. A, Mr. B, Mr. C udah nggak ada lagi. Mereka sibuk dengan urusannya. Hanya perbekalan kita, amal kebaikan kita, zakat kita, sedekah kita, sholat kita, sujud kita, zikir kita. Itu saja. Sekali lagi ini dinisbahkan untuk membangkang Rasulullah. Ayat ini turun. Karena saking luar biasanya itu, mereka merasa dirinya kuat pada saat itu dan Rasulullah lemah.
Padahal tidak tahu backingannya itu pencipta alam semesta. Alhamdulillahirrabbilalamin.